Haleluya, shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu diperbaharui oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, tegur kami ya Tuhan, nyatakan janji-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan untuk kami pegang, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu ini, dan kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Roma pasal yang ke-8, mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang Allah mendatangkan kebaikan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Bapa yang baik bagi kita. Sebagai Bapa yang baik, Dia mau mengerjakan, Dia mau merencanakan, dan Dia mendatangkan yang terbaik bagi setiap kita. Kalau kita saja Bapa di dunia ini berjuang yang terbaik untuk anak-anak kita, apalagi Bapa yang di sorga. Dia berkata, kalau kamu saja Bapa yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak-Mu, apalagi Bapa yang di sorga. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik, Tuhan mengerjakan yang terbaik dan mendatangkan yang terbaik bagi setiap umat-umatnya. Itulah jaminan firman Tuhan. Dan kalau kita tahu bahwa Allah mengerjakan yang terbaik bagi kita, merencanakan yang terbaik bagi kita, dan kemudian menggenapi yang terbaik bagi kehidupan kita saudara, maka alangkah indahnya kehidupan kita di dalam Tuhan. Nah itu sebabnya saat ini saudara, kalau kita rindu Allah menggenapi rancangan-rancangannya dan pekerjaannya yang terbaik bagi kita, mari kita terus belajar saudara. Kita belajar bagaimana supaya kita mengalami rancangan-rancangan Allah yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori supaya setiap saudara akan gampang memahami firman Tuhan dan saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Roma pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana manusia mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah Paulus di mana menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan Allah mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi umat-umatnya. Hanya kita harus hati-hati dalam menafsirkan ayat ini, saudara. Karena sekalipun dikatakan di sini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu ada di ayat yang ke-28, di mana di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu di sini bukan sebenarnya menunjukkan segala sesuatu apa saja begitu. Tetapi kata segala sesuatu di sini itu tidak terlepas dari konteks ayat-ayat sebelumnya. Di mana mulai ayat yang ke-18 tadi, saudara, Paulus berbicara tentang di sana tentang penderitaan zaman sekarang. Dikatakan ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi, yang dimaksudkan oleh Paulus segala sesuatu di sini adalah apa yang dia bahas di atas. Dan yang dia bahas di atas itu adalah salah satunya tentang penderitaan. Dan akhirnya dia berkata, kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatunya itu salah satunya adalah penderitaan. Artinya apa, saudara? Penderitaan sekalipun Allah sanggup mengubahkannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi yang dimaksudkan di sini segala sesuatu adalah penderitaan hidup, beban hidup, persoalan hidup. Itu bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan.
Jadi itu yang pertama yang saya ingin kita pahami, saudara, bahwa segala sesuatu di sini bukan maksudnya apa saja. Kenapa? Karena satu kali saya duduk di bangku perkuliahan, lalu kemudian satu dosen bertanya, menurut saudara apa maksudnya segala sesuatu? Lalu akhirnya dia menyimpulkan segala sesuatu yaitu segala sesuatu. Bahkan ketika ada orang yang akhirnya berzina, lalu kemudian lahirlah seorang anak dari sana dan dibahas dan seterusnya, itu juga Allah turut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan. Wow, itu sudah terlalu jauh, saudara. Kita pergi saja ke konteksnya, di mana dalam konteksnya di sini segala sesuatu di sana salah satunya adalah tentang penderitaan. Artinya di dalam kehidupan, saudara, penderitaan, beban, persoalan yang sedang saudara hadapi, Allah sanggup mengubahkannya atau Allah sanggup memakainya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sekalipun hidup saudara menderita saat ini, Allah sanggup mengubah penderitaan itu untuk kebaikan. Dan dia berkata, saudara, di ayat yang ke-28 tadi, bahwa sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi dia tidak tinggal diam dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam masalah, persoalan yang kita alami sebagai umat-umatnya. Allah tidak tinggal diam, tapi dia turut bekerja, kata firman Tuhan. Dalam segala sesuatu, termasuk penderitaan, Allah turut bekerja dalam hal itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah tidak tinggal diam, saudara. Dia bertindak, dia berbuat, dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia bekerja dalam hidup saudara. Dia bekerja dalam masalah, persoalan, penderitaan yang sedang saudara alami. Dia sedang bekerja di tengah-tengah masalah, di tengah keluarga saudara mungkin yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah ekonomi, dia sedang bekerja dalam masalah ekonomi saudara. Dia sedang bekerja di tengah-tengah pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara. Sekalipun saat ini sepertinya semuanya sangat sulit, tapi Allah turut bekerja di sana. Kalau Allah turut bekerja, apakah yang mustahil? Apakah yang tidak bisa diubah? Ketika Allah turut bekerja, dia sanggup mengubah segala sesuatu. Nah, berikutnya saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana atau kepada siapa Tuhan akan mendatangkan kebaikan dari segala sesuatu, bahkan penderitaan sekalipun Allah bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan. Kepada siapa Tuhan akan mengerjakannya? Kita lihat kembali, saudara, di ayat yang ke-28 itu dikatakan di sana. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah turut bekerja dalam hidup siapa, saudara? Dalam hidup orang yang mengasihi Dia. Jadi sekalipun ada masalah, ada persoalan, ada tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, Allah akan mengubah itu semua menjadi kebaikan, mendatangkan kebaikan. Jika dalam menghadapi itu semua, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap melangkah, kita tetap hidup mengasihi Tuhan. Kita tetap membuktikan dalam perjalanan hidup kita bahwa kita mengasihi Dia. Jika kita bisa membuktikan dan menunjukkan bahwa kita hidup mengasihi Tuhan, maka sekalipun hari ini ada penderitaan, sekalipun hari ini ada masalah, tantangan, persoalan hidup yang kita alami, Allah tidak tinggal diam, tetapi Allah turut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya melihat, saudara, ada begitu banyak dalam kehidupan ini, baik kehidupan pribadi saya, baik kehidupan jemaat, baik di tengah pelayanan. Saya melihat ada begitu banyak masalah, kesulitan, persoalan. Pada saat mengalaminya, tidak bisa dipahami. Pada saat mengalaminya, tidak bisa diterima, sulit diterima secara akal. Tetapi jauh kemudian, setelah dipahami semuanya, baru akhirnya ternyata Allah tidak tinggal diam.
dalam persoalan dan masalah itu, ternyata Allah ikut bekerja di sana. Dan itu akan terjadi ketika kita tetap mengasihi Tuhan. Itu sebabnya apapun yang terjadi, saudara, apapun yang saudara alami, tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Ada orang-orang yang ketika mereka mengikut Tuhan, lalu kemudian mereka punya masalah, dan mereka kemudian mulai berdoa, berseru kepada Tuhan, tetapi doa mereka tidak dijawab. Akhirnya, belum dijawab, akhirnya mereka undur, mereka lemah, mereka meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, saudara, kalau kita meninggalkan Tuhan, maka penderitaan, kehancuran yang akan terjadi. Tapi sebaliknya, kalau kita sabar dan hidup tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi, maka pada akhirnya kita akan melihat bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya, menyatakan perkara yang dahsyat. Dia menyatakan pertolongannya. Itu sebabnya teruslah mengasihi Tuhan. Sekalipun hari ini saudara tidak paham, sekalipun hari ini saudara merasa tidak adil, sekalipun hari ini saudara merasa begitu berat, begitu sulit beban kehidupan saudara, tetaplah melangkah dengan mengasihi Tuhan. Maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan saudara. Selanjutnya saudara, masih di ayat yang ke-28, di sana juga dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kedua saudara, orang yang akan mengalami pertolongan Tuhan adalah orang yang dipanggil Tuhan dan menghidupi panggilan Tuhan. Nah saudara, kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi ada tujuan Tuhan atas panggilan kita. Setiap kita, saudara, ada panggilan Tuhan atas kehidupan kita, siapapun kita. Dan panggilan Tuhan atas kehidupan kita berbeda satu dengan yang lain. Dan dalam kita menjalani hidup kita, seharusnya kita melaksanakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita dipanggil Tuhan bukan hanya untuk hidup diberkati, hidup berhasil, hidup sukses, apa yang kita inginkan terjadi, kita menjadi kaya raya dan sebagainya. Bukan itu panggilan Tuhan atas hidup kita. Itu adalah bonus yang Tuhan kerjakan bagi kita. Tetapi sebenarnya ada panggilan Tuhan sehingga Tuhan melakukan itu. Kenapa saudara diberkati? Karena ada panggilan Tuhan atas hidup saudara, dan Dia mau saudara memakai berkat yang Dia beri untuk melaksanakan panggilan Tuhan. Dan orang yang akan mengalami pertolongan Tuhan adalah orang yang menghidupi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa panggilan Tuhan atas kehidupan saudara? Saudara harus paham apa yang menjadi panggilan saudara, dan seharusnya saudara tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kehidupan saudara. Saya memberi satu contoh dari kehidupan pribadi saya, saudara, di mana pada saat saya mengalami panggilan Tuhan, saya mengalami kepastian keselamatan. Dan saat saya mengalami kepastian keselamatan, saya selalu ingat orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya mengingat di situ ada keluarga saya, di situ ada berduyun-duyun orang banyak yang berdesakan. Tetapi mereka belum percaya kepada Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. Dan saya tahu kemana jalan mereka. Mereka pasti akan masuk ke neraka, dan mereka akan berada di neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya akhirnya aku berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Aku tahu Tuhan memanggil aku untuk memberitakan Injil. Aku serahkan hidupku kepada Tuhan, dan akhirnya aku menjalani panggilanku untuk hidup memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Akhirnya saya pergi ke sekolah Alkitab, dan kemudian akhirnya setelah selesai 2 tahun sekolah Alkitab, saya siap merintis gereja. Jadi waktu itu masih berumur 19 tahun, saudara. Saya sudah pergi merintis gereja di tempat saya melayani hari ini. Saya merintis, ada perjuangan yang berat.
Ada kesulitan yang berat, saudara, secara ekonomi, kebutuhan hidup saya karena kami berada di gereja yang tidak menggaji hamba Tuhan, saudara. Jadi kami hanya pergi. Gereja kami punya moto, pergilah, merintislah, layanilah Tuhan, dan hiduplah di sana dari pelayanan. Jadi ada pergumulan bagi saya dalam merintis jemaat. Tetapi dalam pergumulan itu aku tahu bahwa disitulah panggilan saya, yaitu memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil di daerah ini. Sampai-sampai pada waktu itu, saudara, satu kali ada seorang hamba Tuhan yang melihat pelayanan saya, dan kemudian akhirnya dia tertarik. Dia punya gereja 3 dan dia tertarik untuk menawarkan gereja itu kepada saya. Dia berkata, maukah kamu menjadi gembala di gereja ini? Gereja itu sudah besar, artinya gereja itu sudah mapan, sudah permanen, dan jemaat sudah banyak di sana. Saya tinggal, istilahnya saya tinggal menuai kalau saya pindah ke sana. Pada saat tawaran itu diberikan kepada saya mulai merenung. Dan akhirnya firman Tuhan menyadarkan saya bahwa panggilan saya adalah di tempat ini. Sekalipun di tempat ini pada waktu itu saya masih merintis dan mengontrak rumah. Saya mengalami kesulitan ekonomi. Saya mengalami banyak hal, saudara. Kesulitan-kesulitan di dalam pelayanan. Tetapi ketika tawaran itu diberi kepada saya, lama-lama beberapa waktu kemudian, saya akhirnya menyimpulkan bahwa panggilan saya di sini. Sekalipun ada tawaran yang lebih baik, saya akan tetap tinggal di sini. Saya tahu di sinilah panggilan saya, dan saya harus menghidupi panggilan saya. Dan sampai hari ini saya masih menghidupi panggilan itu, saudara. Artinya apa? Hal yang saya mau tegaskan kepada saudara adalah bahwa saya mengerti betul apa yang menjadi panggilan saya. Panggilan saya adalah melayani Tuhan di desa ini. Sekalipun ini desa yang kecil, sekalipun desa yang tidak dikenal, dibandingkan dengan kota dan sebagainya, desa ini bukan menjadi tempat yang basah kata orang, saudara. Tetapi saya tahu di sini panggilan saya. Sekalipun ada tawaran yang lebih baik, saya tidak terima tawaran itu. Kenapa? Karena saya tahu di sinilah panggilan saya. Artinya apapun harganya saya harus menghidupi panggilan itu. Karena saya tahu kenapa saya hidup. Karena Tuhan mau saya melayani di sini, memberitakan firman Tuhan di sini, memberitakan Injil di sini, dengan segala tantangan, beban, dan persoalan yang harus saya pikul. Saya tahu inilah panggilan saya. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa sama seperti Tuhan memanggil saya sesuai dengan tujuan dan rencananya bagi saya, Dia juga memanggil saudara. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan panggilannya. Hanya berbeda, saya dipanggil menjadi hamba Tuhan, saudara dipanggil menjadi apa? Saudara harus tahu panggilan Tuhan atas kehidupan saudara, dan saudara harus hidupi panggilan itu di dalam kehidupan saudara. Maka pada akhirnya saudara akan melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara, pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana supaya kita mengalami Tuhan mendatangkan kebaikan, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dikatakan di ayat 29, saudara, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang ketiga dikatakan di sini, saudara, adalah untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Harus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi bagaimana supaya kita menyaksikan Allah menolong kehidupan kita? Kita harus berproses hari demi hari semakin serupa dengan Kristus, saudara. Kita harus berproses hari demi hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Kita harus berubah lebih baik. Kita harus diproses menjadi lebih baik dan lebih baik dalam kehidupan kita. Hari demi hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Karakter kita, sifat kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Itu yang seharusnya terjadi di dalam hidup kita. Maka pada akhirnya Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di pagi hari ini, di mana firman Allah menegaskan bahwa
Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah tidak tinggal diam, tapi Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara. Dan Dia Allah yang aktif bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kepada siapa Tuhan akan menyatakan kebaikan? Kepada siapa Tuhan datangkan kebaikan? Yang pertama, kepada orang yang hidup mengasihi Dia apapun dan bagaimanapun keadaannya. Kalau saudara rindu mengalami Tuhan bekerja menyatakan kebaikan dalam kehidupan saudara, maka hiduplah mengasihi Tuhan apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, hiduplah mengasihi Tuhan. Yang kedua, hiduplah melaksanakan panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita punya panggilan berbeda satu dengan yang lain, tapi mari kita hidupi panggilan itu. Yang pertama, pahami apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara, dan kemudian hidupi panggilan itu. Kemudian yang terakhir, kita harus semakin serupa dengan gambaran Kristus. Maka Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang menghidupi panggilan Tuhan, dan berproses semakin serupa dengan gambaran Kristus. Maka dengan demikian, Tuhan akan bekerja. Dia tidak tinggal diam. Dia akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari saya rindu berdoa bagi firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan, saudara. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana dalam firman-Mu ditegaskan bahwa Engkau Allah yang tidak tinggal diam, tetapi Engkau Allah yang bekerja dan bertindak untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bahkan masalah persoalan pun Tuhan sanggup ubah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan kami sudah belajar ya Tuhan, bagaimana supaya kami mengalami Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami harus mengasihi Engkau, menghidupi panggilan-Mu, dan kami harus berproses menjadi semakin serupa dengan Engkau. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka, ajar mereka mengasihi Tuhan, ajar mereka menghidupi panggilan Tuhan, dan ajar mereka berproses semakin serupa dengan gambaran Tuhan dalam sifat, karakter, pola pikir mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Sebentar lagi hamba akan menopang anak-anak-Mu dalam doa, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dalam segala profesi mereka, pekerjaan mereka. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa. Itu sebabnya hadirlah terus di tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, menaikkan doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasa-Nya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan,
Nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian. Mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus,
Berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran, oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu, karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu. Jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan.
Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke hari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silakan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.